Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan, tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutub utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang. Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini. Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini. Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun Odyssey, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Valles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna. Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan, sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi.
Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di dalam atmosfer planet ini sebenarnya bisa mengubah karbon menjadi potongan-potongan kecil berlian. Dengan menaruhnya di bawah suhu dan tekanan ekstrim, batuan dapat meleleh. Ini mungkin bisa menghasilkan sejenis hujan berlian. Awalnya, tata surya kita cuma awan gas dan debu yang berputar-putar. Awan ini akhirnya berkembang menjadi cakram berputar dengan bintang pusat di tengahnya. Hampir semua planet di tata surya kita bergerak melawan arah jarum jam mengitari matahari. Cuma Venus yang berjalan searah jarum jam. Sementara Uranus mengorbit menyamping. Planet-planet ini kemungkinan berbeda karena dahulu asteroid besar menghantam keduanya dan menggesernya dari jalur. Ada kemungkinan bahwa Venus bisa menjadi planet yang layak huni. Mungkin bukan dalam kondisinya sekarang, yaitu penuh awan asam sulfat dan tekanan atmosfer yang luar biasa. Gravitasi di sana 90 kali lebih besar daripada bumi. Suhunya juga sangat tinggi, kondisi Venus sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Dengan suhu 462 derajat Celcius, Venus lebih panas daripada Merkurius, meski letaknya lebih jauh dari matahari. Ini terjadi karena ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer Venus. Lapisan ini memerangkap panas yang menyebabkan suhu naik jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa sekitar 700 juta tahun lalu, Venus mungkin merupakan tempat yang indah dengan suhu sedang dan air cair. Kondisi ini agak mirip dengan yang kita miliki di bumi. Uranus bukanlah raksasa gas, karena sebenarnya terbentuk dari es. Atmosfernya mengandung metana yang membuat planet ini terlihat biru. Ada 27 bulan, 2 pasang cincin, dan banyak es di atmosfernya. Satu hari di Uranus berlangsung 17 jam lebih sedikit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Uranus untuk berputar 1 kali pada porosnya. Tapi kemiringannya sangatlah jelas, hingga biasanya salah satu kutubnya mengarah ke matahari. Itu sebabnya lama siang hari di kutub utaranya mencapai hampir setengah tahun. 1 tahun di Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Kalau kamu tinggal di Uranus dan lebih dekat ke kutub utaranya, kamu akan bisa melihat matahari di langit selama 42 tahun. Itu adalah musim panas di Uranus. Setelah itu, matahari akan terbenam dan kamu harus menjalani 42 tahun lagi dalam kegelapan. Inilah musim dingin di Uranus. Neptunus adalah raksasa gas terjauh dan terkecil. Gravitasi di planet ini mirip dengan yang ada di bumi. Tapi kamu tak akan bisa berdiri di permukaan Neptunus karena terbuat dari gas, bukan tanah padat. Triton, bulan Neptunus terbesar, mengitari Neptunus dengan cara yang sangat unik. Triton bergerak mundur dibanding bulan Neptunus lainnya. Triton juga perlahan-lahan berputar ke dalam mendekati Neptunus. Suatu hari, miliaran tahun dari sekarang, Triton mungkin akan hancur akibat kekuatan gravitasi Neptunus dan berubah menjadi cincin. Cincin ini akan terus ditarik ke dalam sampai akhirnya jatuh ke planet itu. Pluto adalah planet Katai dan setahun di sana berlangsung selama 248 tahun bumi. Tapi, meski tidak dianggap sebagai planet, Pluto masih punya beberapa hal menarik, seperti pegunungan terapung. Gletser nitrogen Pluto membawa bukit-bukit terisolasi yang tak terhitung jumlahnya sampai beberapa kilometer. Bukit ini mengandung potongan es air dari dataran tinggi planet Katai itu. Es nitrogen lebih padat daripada es air. Jadi, para ilmuwan berpikir, bukit es air yang mengapung di lautan nitrogen beku mirip seperti gunung es di Samudra Arktik bumi.